apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Bagaimana lebaran Anda? Ini masih banyak yang mesti liburan, tapi ini beda nih. Saya punya sahabat namanya Mas Antoni Budiawan. Beliau ini adalah Managing Director dari eh, PEP ya. PEP itu Political Economy and Public Studies ya. Beliau ini rupanya memanfaatkan hari libur ini ya, libur Lebaran ini dengan menulis yang produktif. Tulisan-tulisannya menarik, menangkap karena jangan lupa Mas Antoni ini pernah jadi kemarin juga tampil sebagai ahli berkaitan dengan bansos dan saya tertarik ini tulisannya yang viral yang terakhir ini soal dia menjawab Profesor Yusril yang mempertanyakan apakah dia ahli ekonomi, ahli hukum atau ahli nujum. gitu. Dan tapi saya yang sangat menarik juga soal El Nino karena kemarin itu El Nino itu jadi salah satu pembahasan dan yang oleh Pak Yusril juga disebutkan bahwa kesaksian para menteri itu ya itu membuat semakin memperkuat argumen dari 02 bahwa tidak benar yang dituduhkan oleh 01 dan 03 ada pelanggaran bansos. Tetapi kemudian Mas Antoni ini menunjukkan data bahwa sebenarnya El Nino ini jadi korban juga dia karena dijadikan kambing hitam atau jadikan alasan untuk memberikan bantuan, tapi faktanya sebenarnya tidak sedahsyat yang digambarkan oleh pemerintah terutama Pak Jokowi sehingga membuat anggaran pemerintah itu harus tersedot ke bansos El Nino. Tapi detailnya sih saya ajak Anda untuk langsung aja ngobrol dengan Mas Antoni. Ya Mas Antoni, Anda liburan makin produktif nih kelihatannya ya. Selalu kita gunakan hari luang ini untuk memikirkan arah bangsa ini gimana kan? Ya. Liburan akhir pekan terus, Terus, selama Oke. ada waktu luang kita Ya. gunakan untuk itu. Ya, oke. Memang kalau kita mau berharap para menteri-menteri kemarin yang tampil 4 orang menteri, tapi sebenarnya mungkin 3 orang menteri sebenarnya fokus kita ya, Pak Erlangga Hartarto, Pak Muhadjir dan juga Ibu Sri Mulyani mau bicara jujur terbuka apa adanya tentang bansos itu kita ya itu terlalu berharap terlalu mengharap yang berlebihan lah begitu ya. Karena mereka pasti akan mencari dalih yang memberikan justifikasi terhadap langkah Pak Jokowi itu, langkah pemerintah. Tapi kemudian Anda menunjukkan bahwa Anda bertemu data dari Badan Pusat Statistik ya menunjukkan bahwa ternyata tidak signifikan ya pengaruh ada dampaknya El Nino itu terhadap kegagalan panen tapi tidak sesignifikan itu dan tidak harus kemudian digelontorkan dana besar-besaran semacam itu gitu ya Mas Antoni ya. Iya, benar. Saya melihat itu tidak ada dampaknya sama sekali. Tidak ada dampaknya sama sekali. Tidak ada dampak sama sekali. Itu secara statistik ya, artinya. Bukan statistik, karena kan menurut BPS Badan Pusat Statistik itu kan penurunan produksi beras 440.000 kilo, 440.000 ton, 440.000 ton, atau cuma 1,39% dibandingkan tahun 2022. Oh, jadi cuma 1,3% ya, kecil dong berarti Anda betul ya? 1,39%. Penurunan 1,39% itu adalah bukan pengaruh yang signifikan atau dari sesuatu yang dikatakan mengenai sistemik tadi. Ya. Jadi bisa saja bahwa kalau kita lihat mungkin tahun-tahun sebelumnya juga ada kenaikan dan juga mungkin ada penurunan juga gitu. Jadi tidak bisa penurunan 1,39 itu dianggap sebagai satu fenomena yang berasal dari kejadian luar biasa seperti El Nino. Itu pertama. Terus yang kedua adalah bahwa memang sebelumnya itu tahun 2023 awal sudah ada disiapkan yang namanya bantuan pangan beras, bantuan pangan beras gitu. Memang kalau kita lihat ini memang sudah diarahkan untuk itu sampai dengan itu waktu Maret, April, Mei ya bantuan pangan beras. Lalu kemudian pada 10 Juli rapat kabinet sekali lagi rapat kabinet artinya keputusan sepihak melanjutkan bantuan pangan beras tadi sampai dengan November. Ya. Nah, setelah November harusnya tidak ada alasan lagi. Lalu kemudian El Nino lah yang kemudian dijadikan kambing hitam atau sebetulnya dieksploitasi dan dipolitisasi
Dipakai Nah, ngibul gitu ya. dia pakai buat ngibul kan gitu kan ke Ya, 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 rakyat ya. ini. Hmm. Wah, ini ada El Nino, ada begini, ini bahaya dan sebagainya. Digembar-gemborkan bahwa itu adalah bahaya. Kemudian diimportlah secara total, yaitu import beras mencapai tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir. Saya nggak tahu yang sebelumnya kita tidak perhatikan gitu. Yaitu 3 juta ton beras. Jadi ini sangat luar biasa gitu. Kemana itu? Kalau 3 juta ton beras diguyur ke pasar, harga pasti turun gitu. Nah, ini tidak diguyur ke pasar. Jadi ini ada satu fenomena yang sebetulnya adalah biasa-biasa saja, ada kemungkinan perubahan cuaca, tetapi tidak pengaruh besar terhadap produksi beras, produksi pangan secara keseluruhan. Ya, kemudian gini Mas Ersu, kalau seandainya ini adalah fenomena yang luar biasa, harusnya ini terpengaruh kepada semua petani. Ada petani bawang merah, ada petani singkong, ada petani jagung dan sebagainya. Tetapi kenapa itu tidak diperhatikan atau produksinya tidak terpengaruh, lalu tidak dibuat bantuan? Nah, saya mempunyai satu pandangan bahwa ini adalah satu eksploitasi dan politisasi dari El Nino. Karena kalau argumen pemerintah itu benar, ada El Nino yang mempunyai dampak sosial, yang harus diberikan pertama adalah para petani. Karena dia gagal panen. Itu harus yang diberikan dulu. Tetapi ini tidak, ujuk-ujuk langsung pada konsumen, katanya harga naik. Padahal harga naik itu adalah bukan dengan menggelontorkan bansos, menyedot pasokan, lalu diberikan kepada pihak lain. Gitu. Ini yang membuat harga itu naik terus. Gitu. Jadi kebijakan ini membuktikan merugikan keuangan masyarakat, merugikan keuangan negara, dan khususnya perekonomian negara. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang di luar dari bantuan, 2,22 juta keluarga, itu terkena dengan dampak yang harganya melonjak terus. Betul. Sampai puncaknya 2022, bahkan pasokan beras premium di retail, di pasar retail itu kosong. Bahkan sampai kemudian kita melihat antrian beras di mana-mana seperti mirip fenomena minyak goreng langka dulu ya. Nah, itu dia gitu. Jadi ini adalah dampak justru dari bantuan sosial tadi. Ya. Karena diambil ya, jadi jatah yang dari Bulog itu untuk digunakan bansos itu tadi, begitu ya jadinya ya. Iya, karena begitu Pak Presiden Jokowi ke daerah dengan alasan mengecek stok pangan Bulog. Stok pangannya itu adalah stok berasnya itu dibuat bansos. Jadi Bulog itu tidak mengerjakan sesuai dengan tupoksinya menstabilkan harga. Ini juga melanggar. Karena Bulog harus menstabilkan harga, begitu harga tinggi dia harus melepas cadangannya, bukan cadangannya disedot oleh pemerintah dan tidak dilepas ke pasar lalu dibagikan sebagai bantuan sosial. Ini ada dua saya melihat indikasi pelanggaran di situ. Pertama adalah melanggar tupoksi dari Bulog, stabilisasi harga, dan kedua, Bulog tidak boleh memberikan cadangan sebagai bantuan sosial. Yang menurut dari beberapa informasi yang dimuat media itu adalah atas instruksi Bappenas, Badan Pangan Nasional. Dan Bappenas mengatakan itu atas instruksi Presiden Joko Widodo. Jadi ini adalah sudah menjadi penyalahgunaan wewenang juga gitu. Dia menginstruksikan Bappenas lalu berdasarkan dari kesaksian Menko PMK Muhajir bahwa Bappenas memberikan surat kepada beberapa kementerian untuk mengalokasikan dana kepada Bulog untuk dibuat sebagai bantuan sosial beras. Nah, ini yang menjadi satu pelanggaran serius dari Bulog, dan ini nanti harusnya diperdalam apakah Bulog melanggar dia punya tupoksi dan melanggar
secara keseluruhannya karena ini tidak ada anggarannya diambil dari mana itu pemberian bantuan sosial dan sebagainya. Ini yang harus diusut tuntas. Ya, jadi ini bukan sekedar kalau kayak seperti adagium yang gatel di dengkul tapi yang digaruk kepalanya, tapi Anda melihat ada intensi gitu ya, sengaja mengeksploitasi El Nino itu sebagai justifikasi melakukan politisasi kan kira-kira gitu ya jadinya ya. Saya mencoba menggunakan saya sebagai ahli hukum nih. Ini sudah Ah, ada mens rea. Mas ya. Hati-hati nanti Anda dibilang ahli nujum lagi. Oke, Ini mens sudah rea ada betul. Niat mens jahat ya. rea gitu. Ya, ya. Niat jahat di dalam Hmm, bidang hukum untuk hmm, membentuk untuk ya menjalankan satu kebijakan-kebijakan yang hmm, memang adalah untuk tujuan tertentu. Ini mens rea-nya tadi. hmm. Wow, dengan El Nino dan sebagainya, politisasi, eksploitasi, memerintahkan Bapanas minta itu semua mens rea yang diaktualisasi. Jadi bukan hanya mens rea, tetapi juga sudah terjadi. Oke. Jadi kalau begitu sebenarnya kan saya jadi teringat dong pertanyaan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Arief Hidayat menanyakan soal apakah pergantian Pak Budi Waseso ke Direktur Bulog, Dirut Bulog itu menjelang bebas itu sebagai bagian dari itu. Jadinya mulai nyambung dong Mas Antoni. Ya, itu adalah dari satu kesatuan ya. Iya, Penggantian iya. ini adalah sangat ini apa Hmm, eh, tidak ada alasan yang benar-benar eh, membuat pembenaran atau hmm, justifikasi bahwa ini harus diganti gitu. hmm, Dan hmm. cuman kita tahu bahwa ini adalah diganti secara politis. Artinya apa? Artinya Budi Waseso itu kemana? Dan dia tidak bisa didikte. Ya, mungkin dia Ya, kalau suruh memberikan bantuan gitu, saya tidak ada uang gitu. Saya tidak ada hmm, di luar dari tupoksi saya dan tidak ada anggaran dan hmm. sebagainya. Nggak apa-apa anggaran digelontorkan. Nah, Ya, mengenai anggaran ini juga menarik Mas Ersu. ya. Pertama begini, bahwa di situ kalau nggak salah Menko Perekonomian Erlangga mengatakan mereka juga minta atas instruksi presiden juga, nah sekali lagi atas instruksi presiden, Hmm, bahwa diharapkan Menteri Keuangan mengganti uang Bulog secepatnya. Ini sudah puluhan triliun gitu hmm, kan, hmm, itu. Jadi harus diganti. Nah, seharusnya adalah penyertaan modal negara atau penggantian atau peminjaman kepada Badan Umum BUMN itu hmm, harus persetujuan DPR. hmm, Tidak bisa langsung begitu diberikan saja gitu. Nah, hmm. ini juga dilihat bahwa kurang ada data-data di publik bahwa berapa yang sebetulnya yang digelontorkan atau yang diberikan kepada Bulog. Apakah atas persetujuan DPR atau tidak? Ini adalah satu potensi lagi bahwa pengelolaan keuangan negara ini dibuat sewenang-wenang, Hmm. keinginan pemerintah. Ya. Oke, El Nino itu kemarin sampai berapa besar ya anggaran yang digelontorkan untuk itu dan berapa berapa kepala keluarga yang jadi sasarannya itu? Nah, ini hebatnya lagi. Jadi terkait dengan El Nino ada dua hal yang diberikan. Mhm, Jadi seolah-olah ini fenomena yang sangat luar biasa. ya, Pertama adalah bantuan beras, yang mhm, kedua ada BLT, bantuan langsung tunai. mhm, Yang mhm. BLT pun sebetulnya itu sudah ada sebelumnya, tetapi kemudian diperpanjang November dan Desember. Ini yang 600.000 Diperpanjang, itu ya? Yang 600.000 dan diberikan 3 bulan itu ya? bukan, itu benar, itu Januari, Februari, Oke, Maret. ya, Tetapi ini November, Desember sudah diberikan juga. oke, oke, Ini yang atas yang Mensos Risma mengatakan bahwa mhm, BLT El Nino ada di 2023. Ini bagian dari situ gitu. Yang waktu 6 November itu diputuskan ada perpanjangan BLT mhm. El Nino yang kemudian ada namanya rapat terbatas Oke, internal yang 7 kemudian itu November ya dikeluarkan dari Kemensos ya itu ya? dikeluarkan Mhm, untuk Kemensos ya, 7,52 triliun. Itu ya, ya, saja gitu. ya, ya, ya. Lalu yang bantuan berasnya itu adalah dari untuk terkait dengan El Nino ya Mhm, berarti banyak sekali 630 mhm, kilo per mhm, orang mhm, per keluarga, 30 kilo untuk 3 bulan ya, sebulannya 10 kilo, ya, 30 kilo per keluarga untuk 22 juta mhm, keluarga. mhm. Ya, Nah, ya, ya. Kalau kita konversi gede 660 banget tuh ya, ribu 20 ton, 660 ribu ya, ton. 20 juta Nah, itu kalau kita ya kalikan
Gede Ya, banget ya kalau dikonversi jadi suara ya. iya, gede banget gitu. Hmm. Nah, ini yang menarik kan, katanya bansos ini, oke, saya melenceng sedikit aja, Ya, ya, oke. bahwa bansos ini katanya kan tidak ada urusannya dengan elektoral. Betul. Nah, Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa kemudian ada ahli dari UI ekonometri, bidang yes, ekonometri, ya, lalu mengatakan ini ada korelasi. betul. Lalu dikatakan bahwa oh dari mana ini kan asumsi dan sebagainya. Dan barusan pagi ini saya bicara-bicara Mm-mm. diskusi sedikit dengan Ya, Pak Kwikianggi. betul, betul. Dan menarik, beliau juga mengingatkan bahwa ekonometri sampai yang mempopulerkan ekonometri itu waktu adalah sebagai ilmu ekonomi yang terbaru, yaitu Profesor Dr. Jan Tinbergen dari Belanda. Nah, dia membuat suatu model ekonomi model dari causal relationship, ya, sebab dan akibat. Kalau kita melakukan ini akan apa yang terjadi? Nah, ini terbukti bahwa dia menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang ekonomi. Ya, ya, Nah, ya. jadi tidak ada alasan mengatakan ekonometri itu adalah hanya sebagai prediksi-prediksi yang abal-abal kan gitu Betul, kan. betul, betul, ya. Terbukti bahwa itu, dan kemudian Tinbergen diminta sebagai advisor oleh PBB, dan dia diminta pada saat itu membuat economic development berdasarkan ekonometri untuk India dan Mesir dan sebagainya. Ya, ya, Nah, ya. kembali kepada situ, bahwa ada satu ahli yang mengatakan memakai ekonometri, mengatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh kepada Betul, elektoral. betul. Dan bahkan dia mengatakan tanpa bansos maka elektoral untuk 02 hanya 42% saja. 42,38 ya pada waktu dia terpilih. 42,38% gitu Ya. kan. Nah, ini kan sangat menarik. Lalu dengan negasi ya itu adalah model dan asumsi dan sebagainya. Tetapi model itu dibuktikan, jangan dikatakan bahwa itu hanya model. Nah, coba keluarkan model Anda bahwa itu tidak begitu. Kan gitu kan, model sama model yang di counter kan gitu kan, Bahkan bukan itu hanya sebenarnya kan lebih complicated dibandingkan dengan survei ya. Kalau gitu pertanyaan sama juga terhadap survei juga kan bisa lakukan gitu kan. exactly, sangat tepat sekali. Jadi kalau survei itu apa gitu kan? Itu metodologi yang katanya kan statistik, sains yang sudah terbukti gitu. Ekonomi model bahkan sudah menerima hadiah Nobel gitu. Itu jadi sangat terbukti gitu. Nah, jadi ini menarik. Mungkin sebagai apa? Sebagai bukti baru bahwa ya ini econometric model ini adalah sebagai prediksi yang perkiraan, apalagi ini adalah bukan prediksi lagi, ini sudah terjadi gitu. Jadi Betul. prediksinya jauh lebih mudah gitu dengan model yang ada. Oh ya, ini adalah terjadi begitu. Ini adalah sudah fakta kalau kita bicara ekonometri gitu. Ya, 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 ya. Oke, jadi balik lagi ke tadi ya, topik kita ini memang kan ini dalihnya sebenarnya mereka mencoba membantah bahwa tidak ada pengaruh bansos terhadap elektabilitas dan sebagainya begitu ya. Yang jelas itu kan mereka untuk menunjukkan bahwa mau orang dikasih bansos maupun enggak sebenarnya nggak ada urusannya. Kan mereka mau menyimpulkan seperti itu juga kan berdasarkan mereka kan menjawabnya dengan survei katanya. Ada survei yang mereka lakukan yang dikutip dari Kompas dan sebagainya. Jadi artinya agak aneh kalau di satu sisi mereka kemudian menggunakan dalih surveinya tidak menunjukkan seperti itu, tetapi kemudian ada satu model lagi yang melalui ekonometri dan saya kira itu mungkin jauh lebih complicated ya pengolahan datanya kemudian ditolak kan. Iya, itu sebetulnya satu hal. Ya, kalau kita bicara bansos, apakah ada elektoral yang kemudian pengaruhnya yang dibuktikan bahwa ada Ya, satu ya, ya. ahli mengatakan itu ada, dan kemudian dibantah dengan begini, survei dan sebagainya, itu adalah bantahan. Seharusnya bantahan itu pertama adalah memakai econometric model juga. Model Betul. Anda salah nih. Model saya begini, begini, begini gitu kan. Bukan sesuatu di counter dengan hal yang jauh berbeda gitu. Berbeda, ya. Nah, itu satu gitu. Tetapi saya mau kembali kepada awalnya dulu Ya, gitu. justifikasi terhadap kebijakan yang diambil gitu ya.
justifikasi kepada kebijakan diambil. Ini Ya, mens reanya kan ya, gitu ya, kan. ya, 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 ya. Bahwa di sini sudah ada bahwa bansos ini pertama adalah tidak ada El Nino ini adalah bukan satu fenomena yang harus diambil kebijakannya berdasarkan bantuan sosial. Karena tidak ada yang namanya apa bencana alam yang sangat masif dan apalagi ini dibagikan ke seluruh daerah ya di Indonesia. Nah, ini tidak ada ke sana. Status-status bencana alam, status-status darurat dan sebagainya itu tidak ada. Itu pertama. Dan kedua, bahwa pemberian ini melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Ini yang harus kita pegang juga gitu kan. Kenapa diberikan begitu? Kenapa tiba-tiba begitu? Karena diputus secara sepihak. Yang melanggar dari menyimpang dari undang-undang APBN yang sudah ada. Dan ini termasuk dari penyimpangan APBN. Ini sebetulnya terlepas dari bagaimana apakah ada apa tidak ada mengenai dampak terhadap elektoral. Tetapi ini diperkuat. Ternyata ada gitu memang. Jadi artinya mens reanya ini untuk ke sana itu terbukti memang ada gitu. Nah, ini melengkapi secara keseluruhan gitu. Betul, betul. Dan yang Anda mens rea ini menjadi dan yang data Anda gunakan tadi kan data pemerintah ya dalam notabene karena data BPS kan ya? Data BPS. Kita nggak berani memakai data yang berbeda. Oke, jadi apa yang sebenarnya bisa kita simpulkan karena kan sekarang ini sedang ada proses rapat permusyawaratan hakim gitu ya. Orang sedang menunggu-nunggu tanggal 22 dan sebagainya. Kalau jadi dari sisi tadi dari persaksian Anda, dari kemudian tulisan-tulisan Anda dan ini kelihatannya Anda masih walaupun sudah selesai jadi saksi ahli tapi Anda terus penasaran nih, melakukan riset terus rupanya ya. Apa yang Anda bisa simpulkan? Iya, karena begini, sebelum saya jadi saksi ahli, saya juga sudah menulis hal seperti ini. Betul. Jadi saya sudah menulis gitu. Jadi kan saya ini kan pengamat juga. Jadi bukan hanya sebatas saksi ahli, tetapi pengamat yang secara keseluruhan bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah, meskipun termasuk adalah kebijakan-kebijakan yang salah. Jadi kebijakan salah kita bilang bahwa ini salah kan gitu. Nah, jadi sebelum itu adalah saya mau tambahkan sedikit bahwa dengan kalau ini ada El Nino, kebijakan bantuan sosial ini adalah salah arah, salah kaprah sama sekali gitu. Itu menyebabkan yang sebetulnya harga naik. Ini yang merugikan keuangan masyarakat karena harga naik dan merugikan keuangan negara karena bantuan sosial itu adalah cuma-cuma yang mengorbankan yang lainnya dan perekonomian negara karena pertumbuhan ekonomi itu otomatis dengan harga yang cenderung lebih tinggi, inflasi naik, maka perekonomian negara ini dirugikan. Berapa? Saya bisa menghitungnya itu, tapi di luar dari itu. Nah, apa yang seharusnya diberikan kebijakan apa yang seharusnya diambil gitu. Dan kebijakan yang harus diambil adalah memberikan membanjirkan stok pangan yang ada secara nasional gitu supaya harga turun kalau memang dalihnya adalah bahwa harga ini naik gitu. El Nino menyebabkan pasokan berkurang, menyebabkan harga naik. Nah, untuk itu kebijakan yang tepat seharusnya adalah menambah pasokan beras, khususnya kita bicara beras saat ini, supaya harga itu cenderung stabil atau turun. Atau Bulog melakukan operasi pasar, yaitu dengan kalau harga 16.000, dia menawarkan sesuai HET 14.000, dia jual. Nah, itu yang harus dilakukan supaya itu diikuti. Karena dampak dari dampak El Nino tadi bukan hanya pada masyarakat tertentu saja, semua masyarakat terkena dampaknya ya harusnya kalau menggunakan logika yang benar kan gitu ya. Jadi semuanya gitu. Jadi bukan ini kan berarti yang diberikan 22 juta itu kategori rakyat miskin. Kalau dia kategori rakyat miskin, harusnya ini adalah tupoksi dari Kementerian Sosial. Tidak boleh dari Bappenas. Bappenas sudah stabilisasi harga dan Bulog gitu kan. Ini aja sudah menyalahi gitu untuk itu. Jadi memang
mens rea-nya sangat jelas gini kan. Ya, dan kemudian dampak ikutannya itu yang luar biasa seperti saya sebut tadi, kemudian terjadi kelangkaan beras, harga-harga, kemudian masyarakat sampai antri di berbagai tempat dan sebagainya. Jadi ini memang kejahatan yang menimbulkan kesengsaraan rakyat lah gitu, bukan sekedar kejahatan biasa saja gitu ya. Iya. Ya. Menimbulkan chaos secara nasional ini justru. Yes, oke. Ini ada pidananya lagi kalau udah menimbulkan Nah huru-hara. itu. Baik, Mas Antoni, ya, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Selamat Oke. menikmati libur dan sambil terus tetap produktif. Ya. Ya. Oke, demikian tadi Siap. perbincangan saya dengan Antoni Budiawan. Ini adalah Managing Director dari Political Economic dan Public Policies ya. Public Studies bukan Public Policy lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.